Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rias Ayu Indiaswari, NPM 21403030101 dari kelas IPA 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai simulasi gerak melingkar beraturan dengan menggunakan aplikasi Squid. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai gerak melingkar. Apa sih yang dimaksud dengan gerak melingkar? Nah, gerak melingkar ini merupakan gerak suatu benda yang lintasannya merupakan berupa lingkaran, baik lingkaran penuh maupun lingkaran tidak penuh. Hal tersebut dapat disebut dengan gerak melingkar. Nah, gerak melingkar ini dibagi menjadi dua macam, yaitu gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan. Nah, gerak melingkar beraturan ini merupakan gerak suatu benda yang menempuh lintasan melingkar dengan kecepatan atau kelajuan yang tetap. Gerak melingkar beraturan merupakan jenis gerak yang mirip, namun tidak sama dengan gerak selurus beraturan atau GLB. Perbedaannya itu terdapat pada jenis lintasannya. Nah, pada gerak melingkar beraturan ini lintasannya itu berupa melingkar. Sedangkan pada GLB atau gerak lurus beraturan itu lintasannya lurus. Nah, di sini kita akan menjalankan atau membuat simulasi gerak melingkar beraturan dengan menggunakan aplikasi Squid. Nah, di sini pada bagian atas sendiri itu terdapat kode di bagian acara, yaitu when, dengan terdapat bendera warna hijau. Nah, hal tersebut itu untuk digunakan untuk menjalankan simulasinya. Nah, setelah itu terdapat beberapa variabel nih untuk menjalankan simulasinya, yaitu yang pertama itu terdapat variabel x0 dengan bernilai 120, kemudian terdapat variabel y0 bernilai 0, kemudian terdapat variabel r dengan bernilai 85, lalu terdapat bagian t itu bernilai 0. Nah, terdapat bagian omega, variabel omega atau kecepatan sudut dengan bernilai 5. Nah, di sini itu terdapat variabel rumus x0 dan y0. Nah, rumus x0-nya itu yaitu r dikali cos omega t. Nah, sedangkan rumus y0-nya itu rumusnya itu r dikalikan sin omega t. Nah, terdapat nih bagian untuk menjalankannya itu berawal dari x0 menuju ke y0. Nah, di sini itu terdapat bagian era soal untuk menghapus titik-titik yang terbentuk ketika simulasi dijalankan. Nah, lalu selanjutnya itu terdapat set pen size to. Nah, di sini itu gunanya itu untuk mengatur besarnya titik-titik yang terbentuk ketika simulasi dijalankan. Nah, di sini saya mengisi untuk set pen size-nya itu bernilai 6. Lalu terdapat bagian set pen color, ini untuk mengatur warna yang digunakan untuk titik-titik yang terbentuk ketika simulasi dijalankan. Nah, lalu di sini terdapat bagian suara untuk atau sound-nya itu ketika simulasi dijalankan itu nanti akan keluar suara. Nah, kalian itu dapat mengaturnya di sini. Lalu kemudian terdapat bagian repeat until touching edge. Nah, di sini itu terdapat beberapa elemen atau variabelnya. Nah, yang pertama itu terdapat pen up, kemudian dilanjut dengan dua variabel, itu ada variabel x dan y. Nah, untuk variabel x dan y ini terdapat rumusnya itu yaitu r dikalikan cos omega t. Nah, lalu untuk rumus yang y-nya itu r dikalikan sin omega t. Nah, terdapat di sini simulasinya itu dari x menuju ke y. Kemudian terdapat variabel change dengan t bernilai 1, lalu yang terakhir itu terdapat elemen pen down. Nah, setelah beberapa variabel dan elemen sudah
diisi dan dibentuk serta disusun. Untuk menjalankan simulasinya, kita dapat mengklik pada bagian bendera warna hijau di atas ini. Berikut adalah simulasinya. Nah, untuk menghentikan simulasinya, kita dapat mengklik bagian icon warna merah ini di sebelah bendera warna hijaunya. Nah, selanjutnya itu, ketika simulasi sudah dijalankan, terdapat pertanyaan nih. Apabila jari-jari gerak melingkar tetap dan kecepatan sudutnya berubah, apa sih yang akan terjadi? Nah, kecepatan sudut itu kan dapat dilambangkan atau biasa dilambangkan itu omega ya, atau W. Nah, di sini kita itu akan merubah omeganya yang tadinya bernilai 5 menjadi bernilai 8. Nah, yang tadi itu di sini itu simulasi yang sudah dijalankan dan terbentuk seperti ini. Untuk sebelum dirubah variabel omeganya atau kecepatan sudutnya. Nah, kita akan mengubah omeganya atau kecepatan sudutnya itu menjadi berukuran atau bernilai 8 dengan jari-jarinya itu tetap, yaitu bernilai 85. Apa sih yang akan terjadi? Nah, hal yang akan terjadi yaitu pada simulasi tersebut nih menunjukkan pada bumi yang mengalami gerak melingkar terhadap matahari, bumi mengalami perubahan kecepatan jika dibandingkan dengan gerak melingkar yang dijalankan sebelumnya. Dan selain itu, titik-titik yang terbentuk ketika bumi bergerak mengelilingi matahari atau mengalami gerak melingkar beraturan, jarak antar titik-titiknya itu membentuk menjadi merenggang satu sama lain dari titik-titik yang terbentuk pada simulasi berikutnya sebelum kecepatan sudutnya itu dirubah. Nah, kemudian jika kecepatan sudut gerak melingkar tetap dan jari-jarinya berubah, apa sih yang akan terjadi? Nah, di sini tuh kecepatannya tetap ya, berarti kecepatannya atau omeganya itu bernilai 8. Nah, sedangkan jari-jarinya itu berubah. Nah, kita ubah menjadi yang tadinya itu 85 menjadi bernilai 100. Nah, apa sih yang akan terjadi? Kita dapat menjalankan simulasinya terlebih dahulu. Nah, berdasarkan simulasi tersebut dapat menunjukkan bahwa hal yang akan terjadi pada gerak melingkar pada bumi yang mengitari matahari tidak mengalami adanya perubahan waktu, di mana pada gerak melingkar ini kecepatan sudut dapat menunjukkan besarnya sudut yang ditempuh dalam satu satuan waktu atau dapat dikatakan benda mengalami gerak melingkar beraturan, di mana gerak suatu benda yang menempuh lintasan melingkar dengan kecepatan atau kelajuan yang tetap. Akan tetapi, pada simulasi tersebut menunjukkan bahwa pada jari-jari antara pusat bumi matahari dengan bumi mengalami perubahan dari bumi yang tadinya itu dekat dengan matahari menjadi buminya itu menjauh dari matahari. Karena pada hal ini itu jari-jarinya itu berubah dan kecepatan sudutnya itu tetap. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.